Ya, izin saya mute dulu ya teman-teman semuanya ya. Ya, hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Mudah-mudahan suara saya jelas ya, suara saya jelas. Nah, hari ini kita ketemu lagi di materi yang ketujuh. Jadi TIIS ini asbabun nuzulnya adalah kita pengen teman-teman peserta ini bervariasi jumlahnya dari 200 sampai dengan 800. Tetapi hari ini yang list tadi ya, kehadiran mungkin sekitar 200-an ya. Nah, awalnya kita pengen bagaimana sih sekolah yang cinta anak gitu ya. Sekolah yang cinta anak. Jadi rangkaian 8 materi itu kita ingin teman-teman dapat gambaran. Oh, seperti ini paling tidak. Nah, di antara 8 kelas itu kita masukkan satu materi yang sekarang TIIS ya, yang mereka harus tahu bahwa lingkungan belajar itu harus didesain lah gitu. Sehingga yang cinta anak tadi bisa benar-benar dinikmati gitu, bukan hanya sekedar slogan. Nah, kita akan dengar teman-teman dalam 2 jam ke depan. TIIS nanti setelah saya menghantarkan ke TIIS, mungkin kelas langsung dihandle sepenuhnya oleh TIIS. Nanti ada admin yang akan menemani. Jadi misalnya mau mau di spotlight dan sebagainya. Tapi kita serahkan penuh dan teman-teman silakan untuk aktif gitu, untuk aktif mendengarkan dan juga menikmati rangkaian dari materi yang mahal, mahal harganya materinya. Jadi mendesain lingkungan belajar yang aman, nyaman dan inklusif. Jadi yang inklusif ya, ada kata kuncinya yang mungkin tidak sama dengan materi lain. Kita baca basmalah yuk bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar, dimudahkan, jaringannya oke. Dipersilahkan Teteh Cantik sepenuhnya diserahkan ke Teteh. Baik, Bu Nurul, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kalau dilihat sih tadi di daftar peserta baru ibu-ibu nih yang muncul. Walaupun luar biasa nih di hari Minggu, Bapak dan Ibu kita semua masih tetap bisa bersilaturahmi dan Alhamdulillah hari ini silaturahminya begitu istimewa karena kita dalam rangka belajar bersama. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Kita semua ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bertemu, meskipun saat ini bertemunya baru secara daring. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjunan kita semua, Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabiin yang mengikutinya hingga akhir zaman. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Bagaimana di hari Minggu, di hari libur? Eh, Teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu semuanya masih menyempatkan waktu untuk belajar bersama. Ini tentu perlu kita apresiasi ya Bapak dan Ibu semuanya. Hari Minggu harusnya terutama bagi emak-emak gegeroh time, waktunya gegeroh gitu, tetapi luar biasa Bapak dan Ibu semuanya masih menyempatkan untuk bisa belajar bersama. Tentu ini menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita semua karena kita di sini semuanya punya cita-cita yang sama. Apa itu cita-cita yang sama? Yaitu ingin bisa menghadirkan PAUD yang berkualitas, yaitu PAUD yang kita cita-citakan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berbicara mengenai PAUD yang kita cita-citakan, kita mengenal ada 4 indikator di dalam PAUD yang kita cita-citakan. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada anak. Hari ini kita akan membahas mengenai mendesain lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif di satuan PAUD. Salah satunya menjadi bagian atau upaya kita untuk menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada
anak. Kemudian, Bapak dan Ibu sekalian, indikator yang kedua dari PAUD yang kita cita-citakan adalah guru yang reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Hari ini nih, meskipun libur, tetapi Bapak dan Ibu punya semangat untuk tetap belajar. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bagian dari perjalanan kita untuk menuju PAUD yang kita cita-citakan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, PAUD yang kita cita-citakan itu ada indikator berikutnya. Apa? Iklim inklusivitas dan merayakan kebinekaan. Oleh karena itu, judul materi kita di hari ini, betul apa tadi yang Bunda Nurul sampaikan, ada kata kunci nih berkaitan dengan inklusivitas. Kemudian yang terakhir, PAUD yang kita cita-citakan adalah PAUD yang memiliki kepemimpinan yang kuat dan upaya terus-menerus perbaikan atau perbaikan secara berkelanjutan. Jadi dua jam ke depan nih, Bapak dan Ibu semuanya, kita sama-sama akan belajar bagaimana mendesain lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif di satuan PAUD sebagai salah satu upaya kita untuk menghadirkan atau untuk mencapai PAUD yang kita cita-citakan. Gimana Bapak dan Ibu semuanya? Apakah semangat? Boleh dikasih emotikonnya. Oke, kalau barusan nih dilihat teman-teman menjawabnya semuanya semangat gitu ya. Tetapi karena mic-nya masih dikunci, jadi saya tidak bisa mendengar suaranya secara Oke, langsung. coba Oke, kita buka ya Teh. Kita siap, buka ya. boleh. Oke, ya. Semangat. 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 Oke. Semangat. Oke, Teh sudah dikunci lagi. Silakan punya Teteh dibuka lagi. Oke, terima kasih. Ternyata semuanya semangat. Ini juga jadi modal nih semangatnya Bapak dan Ibu semuanya. Karena kalau gurunya semangat belajar, antusias belajar, maka itu akan menular kepada peserta didiknya. Ingat rumusnya, antusiasme itu menular. Kalau gurunya antusias, maka muridnya pun akan antusias. Apalagi ini antusiasmenya dalam belajar luar biasa. Dari guru yang kaya, anak akan belajar banyak. Dari guru yang miskin, anak akan belajar sedikit. Dari guru yang benar, anak belajar kebenaran. Dari guru yang salah, anak belajar kesalahan. Pagi hari ini kita sama-sama berikhtiar untuk menjadi guru yang kaya dan benar. Baik, teman-teman sekalian, izin untuk menyampaikan materi. Apakah sudah bisa terlihat ya? Semoga sudah bisa terlihat ya Aman materinya Teh? di Aman, aman aman. ya di layarnya teman-teman. Baik, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa di hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai bagaimana mendesain lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif di satuan PAUD. Tetapi sebelum kita mulai lanjut nih materinya, tadi sudah ada beberapa kan ditanya sama Bu Nurul di awal, ada yang sudah pernah bertemu secara daring ataupun secara luring? Ada. Tapi ternyata ada juga yang terdengar jawabannya belum pernah bertemu sama sekali. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai materi, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, nama saya Iis Farida, cukup dipanggil
panggil Iis saja. Setiap hari saya bekerja di Bunda Ganesha tentunya sebagai lead bank. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah Februari 2025 nanti genap 20 tahun saya menjadi praktisi di dalam dunia pendidikan anak usia dini. Saya yakin kalau saya tanya di antara Bapak dan Ibu semuanya, bisa jadi ada yang pengalaman menjadi praktisi di PAUD-nya itu mungkin lebih dari 20 tahun. Itu pasti ada. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu di pagi hari ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu semuanya untuk berbagi praktik baik sebetulnya pengalaman menjadi praktisi selama 20 tahun. Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai belajar bagaimana mendesain lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif, ada baiknya yuk kita lihat dulu murid-murid kita. Kita lihat dulu peserta didik kita bahwa setiap hari kita bersama dengan anak usia dini. Kalau kita berbicara tentang anak usia dini, itu tidak akan lepas dari yang namanya pekerjaan utama mereka, bahwa pekerjaan utama anak itu adalah bermain. Bagi anak usia dini, tidak ada bedanya antara bermain, belajar, bekerja. Semua bagi anak usia dini adalah bermain. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa kita perlu memahami bagaimana bermain bagi anak usia dini? Karena kembali lagi yang akan kita desain itu adalah lingkungan belajarnya. Ketika berbicara lingkungan belajar itu berbicara mengenai lingkungan bermainnya. Nah, berbicara mengenai bermain ya, Bapak dan Ibu sekalian. Bermain itu pasti ada kaitannya dengan belajar. Selama ini kita kan mengenal hubungan antara bermain dengan belajar itu seperti bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Nah, di era kurikulum merdeka kita mengenal tepatnya hubungan di antara bermain dan belajar adalah bermain adalah belajar. Jadi bagi anak usia dini bermain itu adalah belajar. Tetapi tidak semua bermain itu adalah belajar. Ada dua syarat ketika bermain itu dinyatakan sebagai belajar. Syarat yang pertama adalah satu, kehadiran lingkungan belajar yang berkualitas. Ini yang akan kita bahas di pagi hari ini. Dan yang kedua, kehadiran guru sebagai seorang fasilitator. Jadi kalau dua hal itu tersedia, maka kita bisa nyatakan bermain adalah belajar. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, kenyataannya di lapangan yang terjadi kita masih suka menemukan bermain itu berpisah atau terpisah dengan belajar. Contohnya bagaimana? Banyak guru yang masih beranggapan bermain, ya bermain, belajar ya belajar. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kalau di dalam kelas ada ibu guru bilang ke anak muridnya atau ke muridnya bilangnya seperti ini, Dimas, ayo cepat, kamu mau main gak? Kalau kamu main, belajar dulu. Tulis dulu, bereskan dulu tulisannya, baca dulu. Nanti kalau sudah selesai belajar, baru boleh main. Nah, ini yang masih perlu kita benahi ya, Bapak dan Ibu semua. Jadi, jangan sampai kita memisahkan antara bermain dengan belajar. Karena kembali lagi, bagi anak usia dini, bermain adalah belajar.
Pertanyaan berikutnya, kenapa sih harus main? Karena dengan bermain, apa yang dirasakan oleh anak-anak? Tentu anak-anak akan merasa senang. Bapak dan Ibu pernah tidak mengamati ada anak yang tidak suka bermain gitu ya, tetapi rata-rata semua anak bisa dipastikan itu menyenangi kegiatan bermain. Nah, teman-teman, bermain itu membuat anak-anak bahagia. Bermain itu membuat anak-anak merasa senang, dan ternyata perasaan bahagia, perasaan senang itu bukan hanya dirasakan oleh hati, tapi juga dirasakan oleh otak. Artinya, ketika anak bermain, mereka merasa senang, emosinya positif, mereka akan lebih mudah untuk belajar dan menerima berbagai macam informasi yang diberikan. Oleh karena itu, kita sepakat ya, Bapak dan Ibu semua, bahwa bermain ini merupakan sifat alami dari anak-anak. Melalui bermain, anak belajar tentang dunianya. Melalui bermain, anak mengasah seluruh panca inderanya. Dan ketika bermain, apa yang dibutuhkan oleh anak? Anak membutuhkan lingkungan berkualitas yang dapat menstimulasi keseluruhan aspek perkembangannya. Oleh karena itu, 4 hal yang tadi kita sebutkan akan berimplikasi pada penataan lingkungan belajarnya. Pertanyaan berikutnya adalah, lingkungan belajar seperti apa yang bisa membantu anak supaya anak bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal? Tentu, Bapak dan Ibu, lingkungan yang aman, yang nyaman, dan inklusiflah yang bisa membantu anak supaya anak bisa tumbuh dan berkembang dengan lebih optimal. Ketika kita berbicara tentang lingkungan, ketika saya coba nih, misalkan lemparkan kata lingkungan kepada Bapak dan Ibu semuanya, mungkin di antara Bapak dan Ibu beranggapan bahwa lingkungan ini hanya sebatas pada lingkungan fisik. Tetapi yang ingin kita bahas di pagi hari ini, lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif itu tidak hanya sebatas pada lingkungan fisik saja, tetapi juga bagaimana lingkungan ini mempengaruhi psikis atau psikologis anak. Oleh karena itu, di dalam upaya kita menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif, ada 3 upaya yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif. Upaya yang pertama adalah melalui program pembelajaran. Kemudian, upaya yang kedua yaitu menciptakan lingkungan yang memiliki aksesibilitas. Nanti kita akan bahas apa yang disebut dengan aksesibilitas. Kemudian, upaya yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif diantaranya melalui penyediaan sarana dan prasarana. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai yuk ke upaya kita yang pertama di dalam mendesain lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif, yaitu melalui program pembelajaran. Bahwa program pembelajaran yang akan membantu terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif, yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin di antara Bapak dan Ibu semua
ini bukan pertama kali Bapak dan Ibu mendengar istilah diferensiasi, tetapi barangkali di antara Bapak dan Ibu masih bingung nih implementasinya seperti apa, bagaimana jika pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan di kelas dan utamanya di satuan PAUD. Nah, izin Bapak dan Ibu semuanya, kita coba untuk sampaikan ya pembelajaran berdiferensiasi ini secara singkat karena memang waktunya yang sangat terbatas. Bapak dan Ibu, berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini dimaknai sebagai proses pembelajaran yang menempatkan pemahaman utama bahwa setiap anak memiliki perbedaan kebutuhan. Setiap anak punya perbedaan minat. Setiap anak memiliki perbedaan cara belajar. Dan sekarang pembelajaran berdiferensiasi ini bukan berarti kita mengelompokkan anak-anak berdasarkan gaya belajarnya ya. Itu yang perlu kita luruskan. Pembelajaran berdiferensiasi juga bisa dimaknai pembelajaran yang berpusat pada anak. Artinya, menempatkan anak sebagai pusat dari pembelajaran itu sendiri. Dan Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita berbicara pembelajaran berdiferensiasi, artinya kita berbicara mengenai teaching at the right level. Yang seperti apa? Kita bisa lihat di slide berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, kembali lagi. Tadi kata kuncinya lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif. Berbicara tentang lingkungan bukan hanya secara fisik saja yang akan kita pengaruhi, tetapi juga berbicara secara psikis atau psikologi. Berikutnya, saya coba untuk diulang ya supaya teman-teman itu bisa lebih memaknainya dengan lebih baik. Bahwa untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif itu kita bisa lakukan melalui 3 upaya kan. Yang pertama melalui proses pembelajaran, yang kedua melalui aksesibilitas, dan yang ketiga penyediaan sarana prasarana. Program pembelajaran itu dilakukan salah satunya melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian masih ada juga pertanyaan di antara Bapak dan Ibu. Kalau tadi kita sudah memaknai apa itu pembelajaran berdiferensiasi, maka ada pertanyaan lagi yang timbul. Kalau demikian, bagaimana kita sebagai seorang guru PAUD bisa mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, ada 5 upaya yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru di dalam mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang pertama adalah kenali potensi anak. Bahwa setiap anak itu tentu memiliki potensi yang berbeda-beda. Kemudian, teman-teman sekalian, berbicara tentang potensi, kita berbicara mengenai tujuan PAUD. Bahwa tujuan PAUD itu adalah menggali potensi yang dimiliki oleh anak supaya mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan lebih optimal. Bapak dan Ibu sekalian, berbicara mengenai potensi anak, izinkan saya untuk menganalogikan upaya mengenali potensi anak ini dengan sebuah balada. Namanya adalah balada para tutup botol. Ceritanya seperti ini atau analoginya seperti ini. Teman-teman, kita kan biasa minum air mineral di dalam botol ya. Kalau kita mau minum air mineral di dalam botol, berarti kita mau mengeluarkan air mineral itu dari dalam botol. Kita anggap air yang ada di dalam itu adalah potensi
potensi yang harus dikeluarkan. Lalu bagaimana caranya supaya air mineral di dalam botol itu bisa keluar? Tentu kita harus buka tutup botolnya. Bagaimana cara membuka tutup botolnya? Kita buka tutup botolnya dengan cara diputar. Mudah-mudahan terbayang. Kemudian, teman-teman sekalian, Sabtu Minggu nih waktunya kita untuk beristirahat di rumah kalau tidak ada kegiatan. Tetapi Sabtu Minggu juga bisa jadi me time nih untuk kita nih para emak-emak ya. Nah, termasuk saya. Saya tuh paling senang menghargai diri sendiri gitu di hari Sabtu dan Minggu kalau nggak banyak kegiatan dengan makan makanan kesukaan. Nah, apalagi yang makanan apa yang paling disukai sama emak-emak? Betul, yaitu salah satunya tuh bakso gitu ya. Apalagi mis dasem, Bu Nurul, amis lada hasem, mantap itu dimakan di siang hari ini ya. Terus teman-teman, ceritanya nih saya pengen makan bakso, tapi saya order lewat online misalkan. Ketika datang udah di ekspektasinya tuh pengen langsung makan bakso, tapi ketika saya mau memberikan bumbu karena pengennya manis, pedes, asam gitu, ketika saya mau memasukkan saus sambalnya, ternyata nggak ada saus sambalnya, ketinggalan ini rupanya ojek online-nya. Daripada mubazir, akhirnya di rumah saya punya yang namanya saus sambal dalam bentuk yang ada di dalam kemasan plastik ya, botol plastik namanya merek Alfabet gitu. Kalau saya mau keluarkan saus sambalnya dari botol itu, apa yang saya lakukan? Tentu saya harus buka tutup botolnya, tapi apakah dengan cara diputar? Nggak bisa, karena ternyata tutup botol itu harus saya buka dengan cara dijungkit, menjungkitnya. Kalau tadi botol air mineral diputar, kalau botol saus sambal itu dijungkit. Akhirnya dikasih saus sambal pedas segala macam supaya menetralisir dan tidak terlalu merasa bersalah, saya coba netralkan nih perut saya dengan meminum larutan penyegar yang ada di dalam kulkas. Saya ambil larutan penyegarnya. Ibarat kata kita mau meminum larutan itu, artinya kita mau mengeluarkan potensinya. Dan minuman ini terbuat dari wadahnya itu berupa kaleng. Apakah saya membukanya dengan cara diputar? Tentu nggak akan bisa saya keluarkan. Apakah dengan cara dijungkit? Nggak bisa saya pasti mengeluarkan. Tetapi saya harus mengeluarkannya dengan cara bagaimana? Saya harus menarik tutup kalengnya. Jadi ada diputar, ada dijungkit, ada ditarik. Kemudian supaya netral, saya akhiri memakan bakso yang pedas itu dengan cara minum air mineral, tapi sekarang air mineralnya itu ada di dalam gelas. Apa yang saya lakukan supaya saya bisa meminum air itu? Saya buka tutupnya dengan cara bagaimana? Dengan cara ditusuk. Itulah potensi. Potensi dari anak tidak bisa kita keluarkan dengan cara yang sama, karena semua anak punya kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyamaratakan cara di dalam membuat sesuatu, menggunakan bahan dan alatnya itu sama semua. Karena jika kita melakukan dengan cara demikian, maka apa yang kita lakukan untuk bisa mengeluarkan potensi anak itu tidak seoptimal ketika kita mau melakukannya melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, yang paling penting juga, ketika kita ingin mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memiliki pemahaman mengenai karakteristik dan tahap perkembangan anak. Karena dengan kita memahami karakteristik dan tahap perkembangan anak, maka kita bisa membantu anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Berikutnya,
tersedianya lingkungan pembelajaran yang memberikan pilihan. Karena tidak jarang Bapak dan Ibu, anak-anak kita di satuan PAUD itu masih jarang diberikan pilihan. Contohnya bagaimana? Contohnya, semua anak harus melakukan hal yang sama dengan prosedur yang sama, menggunakan alat dan bahan yang sama. Ini sering saya berikan contohnya nih, karena ini yang masih relate sama kehidupan Bapak dan Ibu sebagai guru. Contoh, misalkan anak-anak, hari ini kita mau buat rumah ya, Ibu guru sudah sediakan bentuknya. Ada segitiga, ada persegi panjang. Semua anak harus menggunakan segitiga itu jadi atap, persegi itu menjadi dinding, persegi panjang menjadi pintu tanpa mereka diberikan pilihan. Kemudian saya melihat karena waktu itu saya menemukan ini ketika saya sedang studi pendahuluan waktu tesis, saya ada observasi di beberapa sekolah dan saya menemukan pengalaman ini. Kemudian ada anak yang dia tuh mengambil 3 buah segitiga. Jadi rencananya segitiga itu mau dia gabungkan, yang pertama tidak terbalik, yang kedua terbalik, yang ketiga tidak terbalik. Jadi segitiganya ini semuanya sama sisi. Karena anak itu punya ide, kalau aku gabungkan 3 buah segitiga ini tuh akan membentuk atap yang bentuknya seperti trapesium. Tapi kenapa anak berpikiran demikian? Karena anak ini katanya, aku pernah lihat loh ada atap rumah yang bentuknya seperti ini. Tapi apa yang terjadi, Bapak dan Ibu sekalian? Saya melihat ibu gurunya mendekati anak tersebut ketika dia mau menempelkan segitiga yang kedua, dia meminta, ibu gurunya ini meminta untuk anak itu mencopot segitiga yang kedua sambil berbicara, gak dengar ya apa tadi kata ibu guru. Kan tadi kata ibu guru tuh seperti ini cara bermainnya, cara membuatnya. Nah, tentu teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu semuanya, ketika kita tidak memberikan pilihan kepada anak, maka sebetulnya kita belum mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi dan belum menuju terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi anak. Karena kalau berbicara tentang inklusif, kita berbicara tentang inklusivitas. Apa itu inklusivitas? Inklusivitas itu adalah menghargai adanya keberagaman, menghargai adanya perbedaan. Berarti kalau dari tadi yang saya sampaikan terkait dengan bagaimana anak harus membuat segala sesuatu sesuai dengan instruksi dan anak tidak diberikan pilihan, artinya kita belum menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Berikutnya, teman-teman sekalian, di poin yang keempat, bagaimana cara kita mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi? Salah satunya adalah dengan menghadirkan interaksi yang positif dengan anak. Jadi ada interaksi yang positif baik anak dengan guru, anak dengan anak, supaya apa? Supaya terbangun lingkungan yang kaya kesempatan belajar. Dan yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka juga mendorong bagaimana anak itu meningkat kemampuan literasinya. Dan itu bisa kita bangun salah satunya dengan menghadirkan ketersediaan buku berkualitas untuk mendukung kegiatan. Ini adalah upaya yang pertama yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif. Masih aman, Bapak dan Ibu? Masih siap lanjut semuanya? Boleh dikasih reaksi, boleh dikasih jempol, boleh dikasih senyum. Masih aman ya? Oke, kalau masih aman, kita lanjut ke upaya yang kedua. Yang kedua adalah aksesibilitas.
Apa yang disebut dengan aksesibilitas? Yang disebut dengan aksesibilitas adalah sarana dan prasarana pendidikan di PAUD harus dapat diakses atau digunakan oleh semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat ini di gambar, ada 4 gambar semuanya anak yang sama. Ini adalah salah satu murid kami yang berkebutuhan khusus. Dan ternyata dengan tersedianya berbagai macam alat dan bahan main yang mudah diakses, mudah dijangkau, kemudian beragam, ini membantu anak-anak, semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus untuk teroptimalkan perkembangannya. Jadi berbicara aksesibilitas, kita akan berbicara bahwa semua sarpras ini bisa diakses atau digunakan oleh semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya dengan mudah. Oke, sekarang sebelum kita ke bagian berikutnya yang lebih praktik, kita akan bahas dulu ya teman-teman, kembali lagi secara prinsip. Balik lagi, kenapa saya sering mengingatkan ini teman-teman, kenapa saya sering mengulang-ulang supaya repetisi ini bisa lebih mudah difahami oleh teman-teman semua ya, bahwa di dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif, ada 3 cara, ada 3 upaya. Yang pertama, proses pembelajaran, yang kedua, aksesibilitas, dan yang ketiga, pengembangan sarana dan prasarananya. Nah, ternyata Bapak dan Ibu semuanya, di dalam kita mengembangkan sarana prasarana di PAUD, kita perlu memperhatikan 4 prinsip di dalam pengembangan sarana dan prasarana. Apa saja prinsipnya? Prinsip yang pertama berkaitan dengan kesamaan kesempatan, bahwa sarana dan prasarana di PAUD itu harus dapat mengakomodir kebutuhan semua anak. Karena kembali lagi, setiap anak itu kebutuhannya berbeda-beda. Ada anak yang kebutuhannya itu lebih banyak untuk mengaktifkan motorik kasarnya. Berarti kita harus bisa mengakomodasi kebutuhan anak di dalam mengembangkan motorik kasarnya. Atau ada anak yang kebutuhannya itu lebih banyak di dalam mengembangkan keterampilan motorik halusnya. Maka sarana dan prasarana yang kita sediakan itu tentu harus mengakomodasi atau mengakomodir sesuai dengan kebutuhan anaknya di dalam mengembangkan motorik halus. Jadi inilah prinsip yang pertama, kesamaan kesempatan. Kemudian Bapak dan Ibu, prinsip yang kedua yaitu pengembangan, bahwa sarana dan prasarana di PAUD harus dapat atau harus mampu memfasilitasi anak-anak untuk dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Kemudian, prinsip yang ketiga di dalam mengembangkan sarana dan prasarana adalah keamanan lingkungan fisik. Artinya, sarana dan prasarana yang disediakan oleh PAUD itu aman digunakan oleh semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Teman-teman, sebagai pengelola PAUD, sebagai guru PAUD, teman-teman harus memberikan perhatian yang khusus juga terkait dengan keamanan lingkungan. Kita tahu bahwa di setiap satuan PAUD itu pasti ya ada yang namanya permainan motorik kasar atau alat-alat untuk bermain motorik kasar ya. Contohnya tuh ada bola dunia, ada monkey bar yang anak tuh main gelantung-gelantungan ya. Dia memindahkan tangannya ke satu bar ke bar yang lain sambil menggelantung. Nah, itu kan monkey bar kita tuh menyebutnya. Nah, teman-teman pastikan keamanannya
cek secara berkala apakah mainannya ini berkarat, terkelupas, atau perlu perbaikan, atau bahkan sudah tidak layak. Karena ini akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Contohnya nih, teman-teman, saya pernah menemukan ada sebuah kasus. Jadi, eh, ada pengelola dan guru PAUD itu ada yang mungkin sedikit sedikit terlupakan ketika mereka menjaga keamanan lingkungan fisik sekolah. Ada anak main monkey bar karena terlewat pemeliharaannya, anak itu terluka ketika bermain monkey bar. Jadi sampai tangannya itu sobek dan terluka. Nah, teman-teman, setelah anak itu terluka, dia nggak mau lagi main di monkey bar, teman-teman. Padahal kalau kita berbicara tentang monkey bar, kan anak itu menggelantung ya, berpindah dari tangannya itu berpindah dari satu bar ke bar yang lain. Sebetulnya itu tuh kita sedang melatih kemampuan menulisnya anak-anak. Dari mana kemampuan menulisnya? Kan untuk menulis itu bukan hanya butuh otot atau kekuatan motorik halus di otot tangan saja, tetapi otot lengan, bahu, punggung itu pun harus kuat. Nah, sekarang bagaimana jadinya kalau lewat bermain itu anaknya jadi trauma karena pernah terluka? Ini tentu sangat disayangkan karena mainan-mainan seperti yang tadi, yang motorik kasar itu sebetulnya membantu juga untuk melatih kemampuan anak menulis secara tidak langsung ya. Berikutnya, prinsip yang keempat di dalam mengembangkan sarana prasarana di PAUD adalah kenyamanan lingkungan. Bahwa sarana dan prasarana yang ada di PAUD ini harus bisa diakses dan dirasakan oleh semua anak secara nyaman. Jadi pastikan lingkungan sekolah itu ketika anak datang bersih, tidak banyak debu, kemudian semua permainan itu ditata dengan menarik. Jadi ini adalah prinsip yang bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu semuanya di dalam mengembangkan sarana dan prasarana di PAUD. Dengan demikian, ketika kita sudah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif melalui program pembelajaran, melalui aksesibilitas dan penyediaan sarana dan prasarana, harapannya tentu bisa memberikan manfaat kepada anak-anak. Apa saja manfaat yang bisa diperoleh oleh anak? Yang pertama tentu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Ketika anak merasa senang, maka dia akan mudah sekali untuk belajar dan menyerap berbagai macam informasi. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah mendukung anak di dalam menggali dan mengembangkan bakat serta potensi yang dimiliki oleh anak. Yang ketiga, tentunya menciptakan situasi yang dapat membantu anak untuk lebih fokus di dalam bermain belajar, karena tentu fokus ini bisa menjadi bekal untuk anak-anak nanti ketika mereka mengikuti pendidikan di jenjang berikutnya. Selain itu, ketika kita berbicara mengenai program pembelajaran, pembelajaran berdiferensiasi, ini pun bisa dimaknai sebagai lingkungan belajar yang memberikan anak banyak pilihan. Kalau demikian, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru? Tentu guru bisa menyediakan berbagai macam material terbuka atau loose part yang bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk menciptakan produk yang berbeda. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan di sini ada 3 gambar. Ini adalah contoh ketika anak-anak sedang bereksplorasi tentang
dengan topik robot sahabatku. Di situ ibu guru bertanya, memberikan pilihan kepada anak-anak melalui sebuah pertanyaan pemantik. Robot seperti apakah yang akan kamu buat? Nah, ternyata ada anak yang membuat robot binatang. Ini kan ada robot kucing, ini ada robot binatang anjing namanya Aibo, dan anak-anak ada yang membuat robot humanoid. Guru tinggal memantik saja menjadi fasilitator. Selebihnya, sediakan berbagai macam material terbuka, biarkan anak, berikan kebebasan kepada anak untuk mengelola kegiatan bermainnya sendiri. Mulai dari menentukan apa yang akan dibuat, memilih alat dan bahan, sampai ke mengevaluasi hasil karya yang sudah dibuatnya. Sedikit kita membahas loose part. Saya yakin di antara Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi ya terkait dengan loose part itu apa, tetapi tidak ada salahnya untuk kita kuatkan lagi pemahaman terhadap loose part. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, loose part ini adalah merupakan material yang bisa dipindahkan, dibawa, digabungkan, dijajar, disusun, dirangkai, dirancang kembali, dan masing-masing dapat dikembalikan pada fungsi material semula, digunakan bersama dalam berbagai cara tanpa ada aturan yang khusus. Jadi kalau anak bermain menggunakan loose part, artinya tidak ada aturan yang khusus. Setiap anak diperkenankan untuk menggunakan loose part itu sesuai dengan imajinasinya mereka. Contohnya tuh seperti apa? Sekarang, Bapak dan Ibu, di layar Bapak dan Ibu kan terlihat ada batang kayu. Kalau orang dewasa ditanya ini apa? Orang dewasa pasti menjawabnya itu batang kayu. Tapi ketika kita bertanya kepada anak, batang kayu ini bisa menjadi apapun, tidak terbatas pada imajinasinya anak-anak. Mungkin anak-anak bisa menganggap bahwa batang kayu ini menjadi teropong atau tongkat sihir, gitar, pedang, kuda, dayung, alat pancing, atau apapun menurut imajinasi anak-anak. Ketika anak bermain loose part, maka loose part akan menciptakan kemungkinan yang tidak terbatas dan mengajak anak menjadi kreatif. Inilah yang disebut dengan inklusif, menghargai adanya perbedaan, bahwa setiap anak punya ide yang beragam dan mereka wujudkan idenya ke dalam berbagai karya yang berbeda. Tentu hal ini bisa jadi tidak akan kita dapatkan ketika kita belum menyediakan berbagai macam material terbuka. Maaf, misalkan ketika di sekolah itu lebih banyaknya kegiatannya itu menggunakan paper-based learning. Misalkan pembelajarannya itu berbasis pada kertas. Tentu pembelajaran berdiferensiasi agak sulit untuk kita wujudkan ketika kita menggunakan kertas, menggunakan LKA, menggunakan LKS, itu sebagai media pembelajaran. Nah, sekarang loose part itu sendiri saya pasti paham Bapak dan Ibu sudah mengetahui ini semuanya, tetapi kita kuatkan lagi ya, bahwa loose part itu ada 7 jenis. Ada bahan alam, ada plastik, logam, kain dan benang, kaca dan keramik, kayu dan bambu, termasuk juga di dalamnya adalah bekas kemasan. Jadi dus bekas, gulungan tisu, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah ketika ibu sudah menghadirkan, ketika bapak dan ibu sudah menghadirkan berbagai macam loose part, balik lagi bahwa ketika menggunakan loose part ini tidak ada cara yang khusus. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai
Iya, kita sediakan loose part, tapi tetap saja misalkan Bapak dan Ibu guru memberikan instruksi bagaimana cara menggunakannya. Contoh, teman-teman, Ibu guru sudah menyediakan. Di sini ada ranting, ada daun, ada stik es krim, ada tutup botol, dan lain sebagainya. Hari ini kita mau membuat kupu-kupu, ya. Caranya adalah, nih ada batang kayunya dijadikan badannya, daunnya dijadikan sayapnya. Kalau seperti itu, tetap saja, meskipun materialnya betul material terbuka loose part, tetapi di dalamnya belum memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih dan menentukan apa yang mau dia buat. Jadi, kalaupun mau sediakan berbagai macam loose part, kita tinggal pantik mereka dengan pertanyaan seperti apakah kupu-kupu yang kamu amati? Yuk kita buat menggunakan loose part-nya. Nah, seperti itu yang bisa kita lakukan. Baru di situ kita bisa menentukan atau mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, kenapa loose part itu menjadi penting? Karena loose part itu kaya akan sensori, Bapak dan Ibu. Jangankan dulu deh ke ranting, daun, dan lain-lain. Sediakan saja dulu berbagai macam batu-batuan. Ajak anak untuk bereksplorasi dulu aja menggunakan batu. Ternyata dari eksplorasi menggunakan berbagai macam batu saja, itu banyak sekali konsep yang bisa dibangun di dalam diri anak karena mereka bisa merabanya, melihatnya, menggunakannya secara langsung. Dari eksplorasi batu aja bisa muncul pemahaman terkait konsep, misalkan, oh, batu itu ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar ya. Batu itu ada yang kasar, ada yang halus. Batu itu ada yang tajam, ada yang tumpul, ada yang padat, ada yang berongga, ada yang berwarna gelap, ada juga yang berwarna terang. Bayangkan, dari eksplorasi batu saja, itu banyak sekali konsep yang bisa difahami oleh anak-anak. Dan ini akan bermakna bagi anak-anak karena mereka menggunakannya secara langsung. Oh, ternyata batu itu ada yang berat, ada yang ringan. Bandingkan kalau misalkan ternyata mereka mengenal konsep, contohlah berat dan ringan ini menggunakan LKA atau LKS. Kalau di LKS kan suka ada instruksi seperti ini ya, warnai mana yang lebih berat. Ada gambar daun, ada gambar buku, ada gambar kupu-kupu. Oke lah, kalau pilihannya 3, mungkin anak sebagian besar akan memilih buku. Tapi ketika ada 2 benda yang tersisa, manakah di bawah ini benda yang lebih berat? Ada anak yang mewarnai kupu-kupu. Ketika ditanya, apakah menurutmu ini lebih berat? Aku soalnya suka sama kupu-kupu. Apakah tujuan pembelajaran kita tercapai? Tentu tidak. Atau bisa jadi, coba kalau kita bandingkan kupu-kupu dengan daun, mana yang lebih berat? Ini tentu agak sulit ya untuk bisa dijawab oleh anak-anak, gimana kalau daunnya itu daun jati dan lain sebagainya ya. Jadi makanya teman-teman penting sekali untuk kita menggunakan berbagai macam benda konkret karena itu akan membantu anak-anak supaya lebih paham dengan apa yang sedang mereka pelajari konsepnya. Bayangkan juga, saya juga sering menemukan misalkan contoh-contoh yang ada di LKS gitu ya. Warnailah mana di bawah ini benda yang berawalan dari huruf C. Ada gambar mobil, ada gambar buku, ada gambar cabe. Yang nggak ada gambar cabe-cabean ya. Harapannya kan diwarnainya cabe. Tapi bisa jadi anak itu mewarnainya menggunakan buku, mewarnai mobil karena dia sukanya mobil. Karena memang itu tidak terlalu konkret buat anak-anak. Jadi penting sekali teman-teman sekalian di dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, utamanya adalah dengan memberikan atau menyediakan berbagai macam material terbuka. Selain memberikan anak banyak pilihan, karena material terbuka pun mendukung kesadaran sensorial anak bahwa ketika anak bermain menggunakan loose part, mereka itu akan meraba.
Mereka mengamati bahwa material-material tersebut memiliki tekstur yang berbeda-beda. Teman-teman, nanti coba kalau ada waktu searching di Google ya terkait dengan piramida belajar. Jadi ada piramida belajar, di bawah itu ada yang namanya sensori, kemudian sebelah atasnya ada sensori motor, atasnya lagi ada perceptual skill atau perceptual motorik, dan atasnya lagi ada akademik atau kognitif. Jadi teman-teman, di piramida belajar itu menunjukkan bagaimana cara anak belajar. Ternyata kemampuan akademik atau kognitif itu nanti di paling akhir berkembangnya di usia 6 tahun ke atas. Inilah yang masuk di dalamnya adalah kemampuan calistung. Base-nya, dasarnya yang menjadi landasan dari piramida belajar itu apa? Sensorinya dan sensori motor. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menyediakan lingkungan yang kaya akan sensori motor. Nah, ternyata loose part pun selain kaya akan sensori, ternyata dengan loose part ini memberikan kesempatan untuk berkembangnya kognitif, kemampuan memecahkan masalah, dan juga sosial anak, diantaranya mandiri dan bekerja sama. Berikutnya, teman-teman, mungkin ada pertanyaan, berapa sih jenis loose part yang harus kita sediakan? Nah, intinya adalah teman-teman, di sini ada dari sumber dari Fast Teaching bahwa kalau untuk anak toddler, toddler itu usia 2 sampai 3 tahun ya, itu bisa kita sediakan 4 sampai 5 keranjang dulu. Terus masing-masing keranjang itu isinya 3 sampai 4 keping. Dan pilih loose part itu yang ukurannya besar-besar ya. Jadi ini untuk awalnya. Pilih yang besar-besar karena bayangkan kalau di toddler kita sediakan berbagai macam biji-bijian, kerang-kerangan, apalagi toddler itu kadang masih suka memasukkan benda ke dalam mulut dan hidungnya, itu tentu kurang aman buat anak-anak. Nanti bisa ditambah sesuai dengan minat anak. Kemudian, kalau teman-teman yang ngajar playgroup besar nih, kita mau sediakan loose part. Gimana dulu awalnya? Awalnya bisa 5 sampai 7 keranjang. Masing-masing keranjang itu diisi sama 5 sampai 7 keping loose part. Nanti bisa kita tambah sesuai dengan minat anak. Begitupun di usia 4 sampai 5 tahun. Kita bisa sediakan 10 sampai 15 keranjang, tiap keranjang 5 sampai 10 keping, nanti bisa ditambah sesuai dengan minat anak. Nah, untuk TKB 5 sampai 8 tahun di sini tak terbatas, masing-masing keranjang itu bisa berisi 10 sampai 15 keping. Intinya adalah semakin bervariasi di dalam jumlah, bentuk, dan ragam loose part yang digunakan, maka anak akan semakin terlibat mendalam dan asyik di dalam menikmati permainannya. Baik, teman-teman sekalian. Sekarang kita kembali dulu ke slide awal kita. Ketika kita berbicara mengenai bermain adalah belajar. Bagi anak usia dini, bermain adalah belajar. Tetapi tidak semua bermain adalah belajar. Harus ada 2 syarat. Yang pertama, tersedia lingkungan belajar yang berkualitas. Yang kedua, kehadiran guru sebagai seorang fasilitator. Lingkungan belajar yang berkualitas bisa diwujudkan melalui pembelajaran berdiferensiasi, aksesibilitas, dan yang berikutnya adalah pengembangan sarana dan prasarana. Itu sudah kita selesai, sampaikan ya, sudah saya sampaikan. Nah, sekarang yang kedua yaitu kehadiran guru sebagai fasilitator. Bahwa guru itu harus hadir di dalam proses pembelajaran sebagai fasilitator, bukan sebagai seorang demonstrator ataupun sebagai seorang instruktur.
Contoh nih, kalau demonstrator itu seperti apa? Guru yang senangnya mendemonstrasikan sesuatu. Contoh, misalkan teman-teman, hari ini ibu guru mau ajak teman-teman melakukan pencampuran warna ya. Ada yang tahu ini warna apa? Merah. Ada yang tahu ini warna apa? Kuning. Sekarang kita mau gabung ya. Lihat Bu Guru mau menggabungkan merah dan kuning ini. Hore, ini lihat warnanya berubah. Bu Guru bisa sulap kan jadi warna apa? Kalau terjadinya demikian, punten jadinya istilahnya tuh gurunya teh heboh sendiri gitu ya. Kalaupun demikian, libatkanlah anak di dalam proses pembelajaran. Tanya sama anaknya, teman-teman, apa yang akan terjadi ya kalau kita campurkan warna merah dan kuning ini? Ada yang punya pendapat? Menurutmu apa yang akan terjadi? Itu baru diferensiasi. Tanya seperti kepada anak. Bahkan kamu nanti bisa melakukan sendiri ya. Silakan kamu campurkan berbagai warna, nanti kita berbagi dengan temannya yang lain. Setiap anak diberikan kesempatan yang sama. Jadi harapannya guru tuh bukan demonstrator, bukan instruktur, tetapi sebagai fasilitator. Guru perlu menguasai berbagai macam metode pembelajaran untuk bisa menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif. Nah, teman-teman, jangan sampai juga kita nyaman dengan salah satu metode, suka ada yang berseloroh. Guru-guru teh kadang suka senang dengan metode ceramah ilayau milk iyamah. Jadi yang senang bicara itu guru gitu, sampai anak itu gak bisa diberikan kesempatan untuk berbicara, bahkan biasanya guru suka bilang, oke sekarang mulutnya dikunci, pret kuncinya dibuang. Berarti kita belum menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif. Itu ya. Apa yang bisa dilakukan guru sebagai fasilitator? Salah satunya adalah guru bisa melakukannya dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan terbuka. Bahwa pemanfaatan loose part di dalam meningkatkan kemampuan anak akan lebih optimal jika guru berperan sebagai fasilitator. Salah satunya dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat ya, ada anak perempuan namanya Nadine. Saat itu Nadine sedang bereksplorasi dengan topik, ayo kita ke peternakan. Subtopiknya tentang ayam. Nadine selesai merancang kandang ayamnya karena ibu guru mengajukan pertanyaan terbuka, di manakah kalian menempatkan atau seperti apakah kandang ayam buatanmu? Anak diminta untuk membuat kandang ayam. Selesai membuat kandang ayam, Nadine bercerita kepada ibu gurunya, Bu Guru, aku sudah selesai membuat kandang ayamnya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh ibu guru? Ibu guru ajukan pertanyaan terbuka. Contohnya, bisa kamu ceritakan seperti apakah kandang ayam yang sudah kamu buat? Kemudian anak pun menceritakannya. Dari situ, kalau masih ada waktu, guru bisa memberikan tantangan kepada anak-anak. Oke, sekarang kandang ayammu sudah jadi dan kamu sudah menceritakannya kepada ibu guru. Nadine, kalau seandainya nih sekarang ada yang mau memberikan tambahan ayam kepadamu, apa yang harus kamu lakukan? Ya, aku harus membuat kandang ayamku jadi lebih besar dong. Bagaimana caramu membuat kandang ayammu menjadi lebih besar? Itu guru memberikan tantangan, berikan tantangan kepada anak supaya kita pun bisa meningkatkan kemampuannya. Kemudian Nadine selesai, bikin kandang ayamnya tuh jadi lebih besar. Gurunya mengamati, jadi fasilitator lagi. Nadine pun langsung bercerita sama ibu guru. Bu guru lihat, kandang ayamku sekarang jadi lebih besar. Sekarang banyak ayam loh yang bisa tinggal di sini. Dilihat lagi nih, masih ada waktu bermain. Kemudian ibu gurunya mengambil ada mainan binatang buas ya yang dari karet. Ibu gurunya mengambil binatang, ada binatang harimau waktu itu. Kemudian ibu gurunya nih
di sini kan ada celah ya, Bapak dan Ibu. Ternyata ibu gurunya bertanya kepada Nadine, coba lihat Nadine, perhatikan kepala harimau ini. Apakah dia bisa masuk ke kandangmu? Tidak. Ternyata kepala harimaunya itu bisa masuk ke kandang ayamku. Menurutmu apa yang akan terjadi kalau kepala harimaunya bisa masuk ke kandangmu? Nanti ayam-ayamku bisa mati dong, bisa dimakan sama harimau. Lanjutkan lagi pertanyaan oleh ibu guru. Kalau begitu, bagaimana caramu agar semua ayam yang ada di kandangmu aman dari gigitan harimau? Nah, tentu teman-teman yang ingin saya sampaikan adalah bermain adalah belajar, begitu banyak hal yang bisa dipelajari, dikembangkan kemampuannya di dalam diri anak kalau di situ hadir pula guru sebagai seorang fasilitator. Baik, teman-teman semua masih aman ya? Aman, aman, aman. Bu Nurul masih aman kan? Oke ya, Aman teh, aman, aman tapi ini ya. ada coret-coretan saya buang Ya, dulu ya. oke, siap. Alhamdulillah. Kita lanjut ya, karena cukup banyak juga slide-slide yang masih perlu kita eksplorasi supaya teman-temannya sekalian pun bisa menjadi tambahan, bisa mendapatkan tambahan inspirasi ya. Baik, teman-teman sekalian. Nah, sekarang selain melalui 3 upaya yang tadi bisa kita lakukan untuk mendesain lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif, yaitu melalui program pembelajaran, melalui aksesibilitas, melalui pengembangan sarana dan prasarana, kita pun bisa mengupayakan mendesain lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif melalui pengelolaan kelas yang berpusat pada anak. Berarti kita bisa mengupayakannya melalui manajemen kelas. Oke, sekarang apa yang dimaksud dengan pengelolaan kelas? Bahwa pengelolaan kelas itu sendiri merupakan upaya guru untuk membantu anak supaya mereka bisa mengenali, memahami, mengevaluasi, mengendalikan diri mereka sendiri sehingga mereka bisa mengenali apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi keinginannya, dan mampu mengekspresikannya dengan cara yang baik. Pengelolaan kelas ini meliputi berbagai upaya yang harus dilakukan guru untuk melibatkan anak-anak dan meningkatkan kerjasama mereka di dalam kegiatan kelas sehingga tercipta lingkungan belajar yang produktif. Ketika berbicara tentang elemen, ketika kita berbicara tentang pengelolaan kelas, maka Bapak dan Ibu ada elemen-elemen yang perlu kita perhatikan di dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, itu terkait dengan penggunaan ruangan kelas itu sendiri. Yang kedua, fasilitas yang ada di dalam kelas. Yang ketiga, aktivitas belajar mengajarnya. Nah, yang ketiga ini aktivitas belajar mengajar, program atau pembelajaran berdiferensiasi ini bisa masuk di situ. Kemudian elemen yang perlu diperhatikan adalah bagaimana interaksi atau komunikasi yang terjadi, kemudian suasananya seperti apa, dan yang terakhir adalah pengelolaan waktunya. Jadi bagaimana anak mulai dari pembukaan, inti, penutup, semuanya itu dikelola dengan baik, waktunya dioptimalkan secara efektif sehingga anak merasa aman dan nyaman ketika mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, teman-teman, ketika kita berbicara dari mana anak belajar gitu ya, bahwa anak itu belajar tentu pertama kita mengenal yang namanya trisentra pendidikan, 3 pusat pendidikan. Bahwa anak itu belajar satu tentu dari lingkungan rumahnya.
Pasti dari orang tuanya. Dua, dari lingkungan sekolahnya. Yang ketiga, dari lingkungan masyarakatnya. Nah, ternyata di sekolah, lingkungan kelas itu bisa menjadi guru ketiga bagi anak-anak. Nah, pertanyaannya adalah, seperti apakah kelas yang ideal? Karena teman-teman, ketika kita berbicara tentang kelas yang ideal, tentu setiap satuan PAUD nih yang sekarang teman-teman semuanya mengikuti kegiatan Zoom ini, pasti sumber dayanya berbeda-beda. Ya kan? Pasti kondisinya tuh berbeda-beda. Tetapi dari kondisi yang terjadi, dari kondisi yang ada, bagaimana kita bisa mengupayakan supaya kita bisa menghadirkan kelas yang ideal. Nah, yang pertama adalah teman-teman sekalian, penataan lingkungan kelas itu merupakan elemen yang penting. Jadi, bagaimana kita menata lingkungan belajar yang inviting, yang mengundang anak-anak untuk bermain, itu menjadi elemen yang penting untuk kita perhatikan. Kemudian, yang kedua, bahwa kelas yang ideal itu adalah kelas yang terbuka dan ramah anak. Yang bisa kita sangkut pautkan adalah berkaitan dengan aksesibilitas. Artinya, anak bisa memiliki akses, mainannya mudah untuk dijangkau sehingga kelas itu menjadi tempat yang terbuka dan ramah untuk anak-anak. Kemudian, kelas yang ideal adalah kelas yang memperhatikan juga bagaimana suasananya, apakah cerah atau gelap. Karena yang diperlukan adalah kelas yang cerah dan terang. Kenapa, teman-teman? Karena kalau kita berbicara tentang peserta didik yang ada di dalam kelas kita semua di sini menyadari bahwa anak-anak itu beragam. Ini kita berbicara tentang konsep inklusivitas ya, bahwa anak-anak itu beragam. Anak-anak yang ada di kelas kita itu kan satu, beragam kemampuannya, ya kan? Ada anak yang cepat sekali menyerap informasi yang kita berikan. Sebagian besar anaknya biasa-biasa di dalam menyerap informasi yang kita berikan. Atau bisa jadi ada beberapa anak yang sulit sekali untuk menerima informasi yang kita butuhkan. Itu namanya ragam kemampuan. Dari ragam kemampuan itu, kita harus menurunkannya menjadi ragam hambatan. Oh, bisa jadi ya, anak yang sulit untuk menerima informasi yang kita butuhkan, bisa jadi dia punya hambatan. Hambatannya apa? Ternyata dia memiliki hambatan di dalam penglihatan. Oleh karena itu, kita jadi tahu dari ragam kemampuan muncul ragam hambatan, dari ragam kemampuan dan hambatan ini muncul yang namanya ragam kebutuhan. Karena ternyata anak punya hambatan di dalam penglihatan, maka kita perlu menghadirkan kelas yang cerah dan terang. Kemudian ada jendela yang bisa dibuka supaya sinar matahari itu masuk, karena akan membantu anak-anak yang memiliki hambatan di dalam penglihatan itu di dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih baik. Kemudian berikutnya, seperti apakah kelas yang ideal? Yang keempat adalah mengakomodasi anak saat bergerak dan bermain. Jadi perhatikan juga furniture yang ada di dalam kelas kita. Kan kita tahu ya, kalau anak usia dini itu sedang ada di dalam fase gerak. Anak usia dini itu mereka lagi senang bergerak, maka apa yang harus kita berikan? Kita akomodasi anak-anak saat bergerak dan bermain. Kemudian dari elemen-elemen tadi yang perlu ada di dalam kelas, pertanyaan berikutnya adalah sebaiknya apa saja yang ada di dalam kelas. Setiap ini sebaiknya ya, sebaiknya di dalam kelas itu ada rak buku yang kokoh. Tentu bukan rak buku saja, tetapi juga berikut bukunya ya. Nah, teman-teman, kenapa rak buku ini di garis bawah ini harus yang kokoh? Karena kembali lagi,
tidak jarang kita menemukan ya, anak-anak itu kan masih berpikirnya tuh ada yang simbolik ya. Dia itu naik ke rak buku, kemudian dianggapnya rak buku itu menjadi menara, kemudian dia loncat dari rak buku tersebut, maka itu rak buku akan menjadi lebih mudah rusak kalau rak buku tersebut tidak kokoh. Jadi penting di dalam kelas itu ada rak buku yang kokoh, kemudian tersedia berbagai macam buku, karena ini adalah upaya kita untuk meningkatkan kemampuan literasi anak-anak. Nah, sekarang buku yang kita sediakan pun tentunya sebaiknya buku-buku yang berkualitas. Buku yang berkualitas itu seperti apa? Pasti ya, kalau untuk anak usia dini lebih banyak gambarnya atau ilustrasinya dibandingkan dengan narasi atau teksnya. Apalagi sekarang, Bapak dan Ibu, kita mengenal ada yang namanya penjenjangan buku. Pernah mendengar penjenjangan buku? Jadi penjenjangan buku itu adalah buku-buku yang kita sediakan itu disesuaikan dengan kemampuan literasi anak usia dini. Jadi kalau anak usia dini itu buku yang berjenjang yang cocok untuk anak adalah buku kategori A dan B1. Nanti teman-teman coba dicatat, silahkan masuk ke laman SIBI, SIBI, Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Jadi kalau untuk anak usia dini, buku yang berkualitas adalah yang sesuai kategori A atau B1. Maksudnya apa? A itu buku-bukunya ada rumusnya. Rumusnya adalah 35. Jadi buku yang bagus untuk anak usia dini itu dalam satu halaman maksimal terdiri dari 3 kalimat. Dalam satu kalimat maksimal terdiri dari 5 kata. Itu buku jenjang A. Ada juga buku jenjang B1. Ini masih bisa digunakan untuk anak usia dini. Kalau B1 rumusnya 57. Jadi, dalam satu halaman itu maksimal terdiri dari 5 kalimat. Kemudian satu kalimat maksimal terdiri dari 7 kata. Nanti cek ya Bapak dan Ibu, buku cerita yang ada di Satuan PAUD Bapak dan Ibu, apakah sudah masuk ke dalam kategori buku yang sesuai dengan perjenjangan buku yang disarankan oleh Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Kemudian berikutnya, sebaiknya apa saja yang ada di dalam kelas selain ada rak buku dan bukunya, yaitu ada area karpet. Karena teman-teman di dalam anak usia dini kita mengenal ada istilah yang namanya waktu lingkaran, circle time. Ada saatnya kita perlu untuk duduk melingkar di area karpet. Kenapa? Karena pada saat anak duduk melingkar di area karpet, semua anak akan mendapatkan perhatian yang sama dari guru. Berbeda ketika anak duduk di kursi dan meja. Anak yang duduk di paling depan tentu akan mendapatkan perhatian yang lebih banyak dibanding dengan anak yang duduk di belakang. Nah, ketika anak duduk melingkar di area karpet, maka setiap anak akan punya kesempatan mendapatkan perhatian yang sama dari ibu gurunya. Kemudian, ada apa lagi sih di dalam kelas selain rak buku, area karpet? Yang penting adalah APE atau alat permainan edukatif yang sesuai dengan usia anak. Kalau teman-teman punya kelas toddler, anak usia 2-3 tahun, maka sebaiknya tidak disediakan ada APE, misalkan berupa puzzle, tapi puzzle itu jumlah kepingannya banyak. Mungkin 8 misalkan sampai 16 keping. Tentu ini tidak sesuai dengan usia anak. Kemudian ada berbagai macam wadah yang mudah dijangkau, jadi anak bisa mengambilnya sendiri, kemudian mengembalikan lagi ke tempatnya, dan ada juga meja dan kursi. Kenapa meja dan kursi ini pun sebaiknya ada, teman-teman? Karena kan ada cukup banyak kegiatan kita yang memang
meminta anak supaya anak misalkan anak belajar menulis atau menggambar gitu ya. Mereka itu kalau misalkan duduknya kita tidak sediakan meja dan kursi, tentu mereka membutuhkan ketika menggambar, ketika menulis, mereka kan ada posisi ergonomis ya, ergonomis gitu kalau nggak salah. Posisi duduknya itu yang harus sesuai, maka itu mereka sebaiknya duduk di kursi. Kalau tidak ada meja dan kursi karena tempatnya misalkan terbatas, maka kita bisa sediakan berbagai macam meja lipat yang bisa kita tumpuk supaya tidak banyak memakan tempat. Nah, teman-teman, mudah-mudahan saya tidak eh, banyak lagi ya, karena supaya nanti kita bisa banyak berdiskusi. Tetapi intinya adalah teman-teman sekalian, setiap satuan PAUD itu kan diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai macam model pembelajaran. Nah, ketika satuan PAUD sudah menetapkan misalkan akan menggunakan model pembelajaran tertentu, maka itu akan berdampak terhadap penataan kelasnya, akan berdampak terhadap desain lingkungan belajarnya. Contoh, selama ini kan kita mengenal ada berbagai macam model pembelajaran. Ada yang namanya model pembelajaran kelompok dengan pengaman, ada model pembelajaran sentra, ada model pembelajaran area, ada model pembelajaran sudut, atau juga ada yang menggunakan pendekatan Montessori, ada yang menggunakan Reggio Emilia, ada juga yang menggunakan high scope. Nah, ketika satuan PAUD sudah menentukan akan menggunakan model atau pendekatan apa yang digunakan, itu pasti akan memiliki pengaruh terhadap desain dari lingkungan belajarnya. Nah, yang akan kita lihat di sini adalah desain dari atau penataan ruang model sentra, karena nampaknya ini yang cukup banyak digunakan oleh satuan PAUD, walaupun juga masih banyak teman-teman kita yang menggunakan model pembelajarannya itu menggunakan sudut, menggunakan area dan kelompok pengaman. Nah, kita akan bahas ya, intinya bahwa setiap satuan PAUD itu dipersilahkan, diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai macam model atau pendekatan pembelajaran. Yang paling penting adalah model pembelajaran, pendekatan pembelajaran yang kita gunakan itu berpusat pada anak, sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Nah, ketika kita sudah menetapkan kalau satuan PAUD kita akan menggunakan misalkan model pembelajaran sentra, sentra itu kan banyak sekali ya jenisnya. Ada sentra main peran, bahkan main peran pun dibagi dua. Ada yang makro, ada yang mikro. Di Bunda Ganesha, misalkan sentra main perannya itu hanya makro, karena kita punyanya fasilitasnya itu untuk sentra main peran makro. Tetapi barangkali di antara teman-teman ada yang sudah pernah berkunjung ke Alfalah, di sana itu ada sentra main peran makro, ada sentra main peran mikro secara terpisah. Kembali lagi, ketika kita mau mendesain itu disesuaikan dengan kemampuan dari satuan PAUD-nya. Karena satuan PAUD itu memiliki kemampuan atau kondisi sumber daya yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, yang paling penting ketika teman-teman mau menggunakan model pembelajaran sentra, pahami sentra itu seperti apa. Ketika teman-teman mau menggunakan model pembelajarannya itu menggunakan kelompok dengan pengaman, pahami area dan sudut, pahami juga area dan sudut. Karena tentu ini akan berpengaruh kepada bagaimana kita mendesain lingkungan belajarnya. Nah, di sini ada contohnya, di sini ada sentra balok, kemudian ada sentra seni, tentu alat, bahan, penataan, dan lingkungannya kan disesuaikan dengan karakteristik dari sentranya itu tersebut. Kemudian ada sentra musik dan olah tubuh, dan berikutnya ada sentra bahan alam. Ini adalah contoh pada saat kita
mau menggunakan model pembelajaran sentra dan saat lingkaran. Tetapi jika di antara teman-teman nih ada yang menggunakan sudut, boleh nggak? Boleh. Karena ketika kita sudah menentukan akan menggunakan model pembelajaran sudut, karena setahu saya kayak sudut itu kan ada sudut alam sekitar, ada sudut ketuhanan, ada sudut pembangunan, ada sudut keluarga, ada sudut kebudayaan, pasti itu akan berdampak atau berpengaruh terhadap penataan lingkungan belajarnya. Atau ketika teman-teman menggunakan atau memutuskan untuk menggunakan model pembelajarannya tuh area. Kan area itu juga banyak ya, ada area musik, sains, pasir, drama, bahasa, baca tulis, seni, matematika, balok, agama. Tentu ini akan berdampak pada penataan lingkungan belajarnya. Teman-teman yang pakai Montessori pun demikian, pasti akan berdampak bagaimana kepada penataan lingkungan belajar dan juga penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Nah, harapannya adalah Bapak dan Ibu sekalian, kelas kita ini selain menjadi guru ketiga bagi anak-anak, tentu kita berharap ruang kelas kita ini menjadi ruang kelas yang ideal. Maksudnya apa? Ruang kelas kita ini menjadi tempat yang positif di mana anak dapat bermain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tentunya sudah kita tetapkan. Teman-teman sekalian, saya ingat sekali dengan tulisan dari guru kita, Allahyarham, almarhum Pak Munif Hatib, bahwa beliau pernah menyampaikan seperti ini. Penjara yang paling sadis, yang paling kejam, itu bukanlah penjara Guantanamo yang ada di Kuba. Tetapi penjara yang paling kejam, terutama untuk anak usia dini adalah sebuah ruangan berukuran 4 kali 6, di mana di dalam ruangan tersebut anak harus duduk, diam, mendengarkan guru, tidak boleh bergerak, mulutnya dikunci, ruangan itu bernama kelas. Nah, tentu kita tidak berharap kelas kita menjadi kelas yang demikian ya. Tetapi kita tentu berharap kelas kita ini menjadi tempat yang positif di mana anak bisa bermain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh guru? Maka positif vibes itu harus dibangun. Guru harus positif. Guru harus antusias. Karena balik lagi, antusiasme itu menular. Di dalam ruang kelas itu harus hadir yang namanya kasih sayang. Maka proses pembelajaran dilakukan dengan penuh kasih sayang. Apalagi sekarang kita senang ya melihat ada tren yang sedang banyak dilakukan oleh anak-anak kita, walaupun ini masih trennya di kalangan anak SMA. Barangkali Bapak dan Ibu sekarang suka melihat di Instagram banyak FYP yang bermunculan ya. Jadi kalau udah selesai gurunya tuh ngajar, padahal ini anak SMA, terus anak-anaknya bilang apa? Terima kasih Ibu, doakan kami sukses, kami sayang Ibu. Nah, saya rasa hal-hal demikian perlu ya tercipta di dalam kelas kita, karena kelas yang penuh kasih sayang tentu akan membantu semua anak untuk bisa berkembang dengan lebih optimal. Maka ketika kita berbicara tentang pengelolaan kelas, guru punya peran penting di dalam mengelola kelas supaya kelas itu bisa kondusif. Maka apa yang bisa dilakukan oleh guru? Maka ibu guru bisa berkomunikasi kepada anak-anak sesuai dengan bahasa cintanya anak-anak atau love languages. Berbeda-beda. Nampaknya bukan hanya orang tua, bukan anak saja ya yang mengenal bahasa cinta, orang tua pun demikian. Kita mengenal ada 5 bahasa cinta. Yang pertama adalah sentuhan fisik. Jadi anak itu ketika nangis, kita tenangkan dengan cara diusap punggungnya, diusap kepalanya, itu adalah sentuhan fisik yang bisa menjadi jalan bagi kita untuk berkomunikasi dengan anak sehingga mereka
terbantu untuk bisa mengelola dirinya dengan lebih baik ketika proses pembelajaran. Ada juga kata-kata yang mendukung seperti tadi words of affirmation ya. Terima kasih, kamu hebat, luar biasa. Itu adalah kata-kata yang mendukung. Waktu bersama, ada kalanya tuh guru tuh harus ada bersama dengan anak. Yuk kita main sama-sama sambil ngobrol bersama dengan anak-anak. Ini merupakan cara berkomunikasi guru kepada anaknya. Pemberian hadiah dan bagaimana kita memberikan pelayanan kepada anak-anak. Barangkali ini yang terakhir sebelum kita berdiskusi, teman-teman sekalian. Pada akhirnya, ketika kita berbicara ingin menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif. Aman, nyaman itu akan terbangun melalui sebuah relasi yang baik juga di antara guru dengan anak. Setiap hari, anak dan guru pasti bersama-sama di dalam kelas, bersama-sama di dalam proses pembelajaran. Setiap hari, ibu guru pun berkomunikasi dengan anak. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai guru sudah berkomunikasi dengan efektif belum kepada anak? Ketika kita berharap anak-anak bisa meregulasi dirinya di dalam proses pembelajaran, setiap hari Bapak dan Ibu memberikan penguatan kepada anak-anak, tapi kok rasanya ini tetap terulang lagi ya. Anak-anak ini kok masih belum ikut peraturan ya, kok masih belum bisa mengelola diri ya. Nah, ada hal yang perlu kita coba introspeksi. Bisa jadi pada saat kita berkomunikasi dengan anak-anak, bisa jadi kita belum berkomunikasi secara efektif dengan anak-anak. Karena tujuannya belum tercapai. Kenapa komunikasi itu tidak efektif? Karena bisa jadi kita masih melakukan 12 gaya populer kekeliruan di dalam berkomunikasi. Apa yang pertama? Gaya populer yang pertama itu adalah memerintah. Nampaknya ini yang masih sering kita lakukan. Contoh, jangan dulu deh ke ruangan kelas. Kita dulu sebagai seorang emak-emak di rumah. Kan tiap hari kita bangunin anak ya. Harapannya anak itu bisa melakukannya itu secara mandiri hingga mereka siap untuk pergi ke sekolah tanpa kita harus terlalu banyak mengingatkan. Kan yang sering terjadi adalah, "Adek, cepet dong deh, sebentar lagi kita mau berangkat sekarang. Kamu sarapannya habisin, udah sarapan pakai sepatunya, udah gitu cek lagi tas kamu apakah semua barang sudah terpakai atau belum. Setelah itu kamu berangkat." Memerintah. Tiap hari kita melakukan hal itu, tapi kan besoknya tuh terulang lagi, diulang lagi kan sama anak. Artinya komunikasi kita belum efektif dan tidak jarang kita pun melakukan hal ini di kelas kepada anak. Yang kedua adalah menyalahkan. Jangan lari-lari ya, nanti kamu jatuh. Baru aja ibu gurunya bilang seperti itu, betulan dong, anaknya bagaimana tuh? Biasanya kalimat yang muncul adalah, tuh kan kamu sih nggak denger apa kata ibu guru, jadi kan jatuh. Padahal yang dibutuhkan oleh anak saat itu bukan disalahkan. Kemudian meremehkan. Memangnya kamu bisa bikin ini? Coba kita lihat, betul nggak kamu bisa? Itu meremehkan. Membandingkan. Ayo dong, kerjakan. Lihat temenmu udah main loh, dia mah cepat kerjainnya, tidak seperti kamu lama. Membandingkan. Sudah dibandingkan, di label lagi, temen kamu mah cepat, kamu mah lelet. Bayangkan anak diberi label demikian. Kalau anak diberi cap tangannya atau badannya pakai stempel, itu dengan mudah akan kita bersihkan. Tapi ketika kita memberikan cap atau label kepada anak-anak, maka kita sebetulnya sudah memberikan label di hati mereka. Dan itu sulit untuk dihapuskan. Mengancam, mau duduk nggak? Kalau nggak duduk nanti pantatnya sama ibu guru lem ya. Mengancam. Atau kalau enggak, menasehati. Jadi baliknya ke tadi ya, setelah menyalahkan. Tuh kan Bu guru juga bilang apa?
apa? Udah disalahkan, langsung dinasehati. Makanya lain kali kalau jalan itu harusnya tuh hati-hati. Bukannya berarti menasehati tidak bagus, tetapi menasehati dalam kondisi demikian itu tidak efektif. Makanya sering terulang lagi. Membohongi mau dijemput nggak? Kalau mau dijemput, nanti kerjakan dulu. Kalau kamu nggak mau kerjain, nanti mama nggak mau jemput loh. Atau kalau enggak, jangan main keluar ya. Di sana tuh ada penculiknya. Jadi kalian harus di dalam. Itu namanya membohongi. Atau kalau enggak, ada wewe gombel di luar. Enggak boleh. Itu membohongi. Menghibur, mengkritik, menyindir. Misalkan, tumben ya cuaca sekarang cerah. Habis kamu datangnya tepat waktu. Atau kalau enggak, menganalisa. Kenapa ya? Temenmu nggak mau main sama kamu soalnya ya kayaknya kamu tuh mainnya itu ya kurang seru, kamunya mungkin kurang ngobrol sama temennya. Itu namanya menganalisa. Nah, teman-teman sekalian, inilah 12 gaya populer kekeluhan kita di dalam berkomunikasi yang ini akan memberikan pengaruh terhadap kita mengelola pembelajaran di kelas yang akhirnya akan berdampak terhadap tujuan kita menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif. Dan teman-teman sekalian, wah ini udah ada 2 peserta nih yang mengangkat tangan nanti ya. Sedikit lagi, janji sedikit lagi. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa jadikanlah lingkungan sekitar anak-anak ini sebagai sumber belajar. Jadi kalau kita berbicara tentang lingkungan, lingkungan itu kan ada 3, ada lingkungan sosial, ada lingkungan alam, lingkungan buatan. Ketiga lingkungan ini bisa menjadi sumber belajar untuk anak. Dan teman-teman, kalau kita berbicara tentang lingkungan sosial, ada apa saja di dalamnya? Ada organisasi sosial, mata pencaharian, kebudayaan, dan lain-lain. Lingkungan alam, air, tanah, hutan, batu-batuan, tumbuhan, hewan, ini bisa jadi sumber belajar buat anak-anak. Lingkungan buatan itu ada apa saja? Ada irigasi, kebun binatang, perkebunan, bendungan, dan lain-lain. Di sini hadir teman-teman dari berbagai wilayah. Tadi saya melihat ada yang dari Kepri ya, dari Kepulauan Riau. Artinya PAUD yang hadir di sini itu berasal dari berbagai macam wilayah. Yang ingin saya sampaikan adalah PAUD-PAUD yang ada di pesisir pantai yang setiap hari anak-anaknya melihat berbagai macam jenis sampan, melihat berbagai macam jenis perahu, bermain di pantai, maka jadikanlah sampan, perahu, binatang yang ada di pesisir pantai, jadikan itu sebagai topik pembelajaran. Maka untuk PAUD-PAUD pesisir pantai, apa yang bisa kita eksplorasi topiknya? Contohnya, menjelajah laut terdalam. Indahnya laut Indonesia. Mengenal transportasi laut yuk. Atau mari cari tahu binatang yang hidup di pantai. Karena dengan anak belajar sesuatu yang kontekstual, maka akan memberikan pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak. Kemudian ada juga PAUD yang ada di pedesaan. Maka jadikanlah ekosistem yang ada di pedesaan itu sebagai topik-topik pembelajaran. Contoh, misalkan kalau di PAUD yang ada di desa itu banyak orangnya tuh menjadi petani, misalkan banyak yang nanam kentang dan lain-lain, maka jadikanlah topik seperti serunya menjadi petani umbi-umbian. Atau ada yang banyak bekerja sebagai peternak, boleh ada topik binatang apakah aku atau desaku yang kucinta. Artinya lingkungan belajar, lingkungan sekitar itu bisa kita jadikan lingkungan belajar yang menarik dan kontekstual untuk anak-anak. Atau PAUD yang ada di perkotaan, di mana anak-anaknya ini banyak anak-anak desa atau banyak anak-anak kota, PAUD-nya misalkan dekat dengan pasar, di mana anak sering melihat berbagai macam bangunan ataupun kendaraan, maka jadikanlah topik-topik berkaitan dengan bangunan, berkaitan dengan kendaraan, berkaitan dengan pasar, karena itu adalah lingkungan di mana mereka berada.
Teman-teman, walaupun agak ngebut, terima kasih, tetapi alhamdulillah saya sudah bisa berbagi mengenai bagaimana kita mendesain lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Untuk selanjutnya, saya serahkan lagi kepada Bunda Nurul. Iya, tepuk tangan teman-teman. Gimana materinya? Oke? Oke, tidak oke. Coba tulis. Bagus banget materinya. Oke, sekarang karena sudah dapat materi yang bagus, besok langsung diaplikasikan ya, diimplementasikan. Oke, teman-teman, kita masih ada waktu 15 menit. Silahkan yang mau bertanya langsung saja raise hand dan on cam ya. Syaratnya raise hand dan on cam, tidak pakai nyatet-nyatet di chat ya. Langsung bicara aja. Silahkan. Yang pertama adalah Teh Nunung. Silahkan Bunda, dari mana? Ya, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nunuy. Perkenalkan saya Nunui Nurpadilah dari TK Aba Ciamis. Alhamdulillah. Bunda, saya mau izin bertanya Bunda Ya, terkait pembelajaran berdiferensiasi. Saya ini mau bertanya tuh begini. Kebetulan dulu tuh saya kelasnya sentra Bunda. ya. Sentra. Karena sekarang kurikulum merdeka dirasa-rasa refleksi dari tahun kemarin-kemarin tuh agak kurang gimana gitu Bunda. Hmm, Jadi kami beralih ke kelas tapi pembelajarannya berdiferensiasi. hmm, Tapi eh, kenyataannya agak hmm. susah sih Bunda. Mohon tips-tipsnya supaya lebih mudah gitu karena dari kemarin sentra ke kelas lagi dan ingin menerapkannya itu pembelajaran berdiferensiasinya agak sulit gitu Bunda. Oke, Mohon pencerahannya Bunda. Terima kasih. sama-sama. Jangan dulu tutup mic. Bu Nurul boleh langsung dijawab kan? Langsung, cus. Oke, siap. Bu, sekarang gini, kan sebelumnya sentra, sekarang Ya. kelas. Nah, maksud kembali ke kelas itu seperti apa? Jadi sentranya tuh di kelas gitu. Tapi kalau dulu kan pindah-pindah ya Bun. Jadi kalau sekarang hari Senin Mm-mm. sentranya di sentra main Ya. peran, Selasa di Mando. Mm. Karena memang kondisi kelasnya kan banyak juga, alhamdulillah muridnya juga banyak. Nah kalau sekarang kita tuh bentuknya tadi di kelas gitu per kelas. Kalau kelompok A1 di kelas itu tetap gitu Bun, nggak Oke. berpindah-pindah. Di kelasnya Tapi itu dihadirkan apa saja? kalau jadi kalau main perannya jadi tidak tiap hari gitu. Main Hmm, perannya jadi nggak ya seperti tapi untuk pembelajaran tuh tetap ada beberapa ragam main sih Bunda. Tapi oke. kadang-kadang bingung juga ini teh udah benar Hmm, apa salah gitu Bun. oke. Oke, siap. Jadi, Jangan dulu ditutup mic-nya ya, karena ya saya Bun. perlu mendapatkan informasi tambahan. Oke, yang pertama terkait dengan penggunaan model pembelajaran. Seperti yang tadi sudah disampaikan ya, silahkan setiap satuan PAUD untuk menggunakan model pembelajaran ataupun pendekatan pembelajaran yang sekiranya sesuai dengan karakteristik dan kondisi dari satuan PAUD-nya, teman-teman. Nah, Bunda Nunuy sebelumnya itu sudah menggunakan sentra. Sekarang semakin banyak belajar tentang kurikulum merdeka, kemudian mendapatkan inspirasi baru gitu ya. Ya, Akhirnya Bun. dengan teman-teman untuk sentranya itu beralih ke kelas. Tadi disampaikannya kelas gitu ya, Oh, walaupun saya juga harus perlu mendalami kelas itu tuh seperti apa. Nah, tetapi tadi Bunda Nunung sudah menyampaikan, tapi di kelasnya itu sudah ada ragam mainnya kok, begitu ya, iya, Bunda Nunung? iya. Apa? Oke, sekarang yang jadi pertimbangan atau yang menjadi pertanyaan Bunda Nunui adalah gimana caranya kita menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu yang perlu kita sama-sama untuk kuatkan mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu apa. Oke, Hmm. intinya bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak-anak. Ketika Oh, kita iya. sudah menghadirkan lingkungan yang memberikan berbagai macam pilihan, sebetulnya kita sudah
menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau ibu sudah menyediakan berbagai macam ragam main, artinya anak kan memiliki berbagai macam pilihan kan? Maka sebetulnya sudah menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang paling penting diperhatikan di sini adalah peran guru sebagai fasilitatornya. Jangan sampai ragam mainnya sudah kita sediakan, tetapi kita berharap ketika anak melakukan kegiatan lain tersebut, itu teh harus sesuai dengan ekspektasi kita sebagai guru. Nah, itu yang perlu kita hindari, gitu ya. Iya Yang benar. paling penting adalah ketika berbicara tentang diferensiasi, ada diferensiasi produk, ada diferensiasi proses, ada diferensiasi konten. Jadi diferensiasi konten itu kalau misalkan ibu nih mau ajak anak-anak untuk bereksplorasi dengan tema, misalkan topiknya atau temanya adalah gol, 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 ayo kita bermain sepak bola. Misalkan topiknya itu tentang sepak bola. Maka ibu hadirkan ada yang namanya bolanya langsung, kita bisa nonton video atau lewat gambar, itu namanya diferensiasi konten ya. Jadi Iya. itu saya yakin teman-teman tuh udah melakukannya diferensiasi konten ya. Nah, tinggal di diferensiasi proses sama di diferensiasi produk. Kalau diferensiasi produk, kalau kita menyediakan berbagai macam material terbuka, anak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ide dan gagasannya, itu sudah diferensiasi produk. Nah, tinggal di prosesnya itu yang kadang-kadang ibu guru itu kalau melihat anaknya belum sesuai dengan instruksinya gitu ya, asal Iya. ada atuh gitu untuk memperbaiki gitu Iya, ya. ya. Iya, karena tidak jarang nih Bu Nunui, teman-teman kita itu bilangnya sih anak diberikan kesempatan untuk melakukan berbagai macam kegiatan, tapi eh, apa maksudnya gini nih, contohnya Bu Nunui, anak mau belajar atau bereksplorasi dengan kertas lipat ya. Kalau kita Iya. diferensiasi kan sebetulnya setiap anak silakan punya ide, gagasan, silahkan kertas lipat itu dieksplorasi sama anak-anak ya. Tapi yang terjadi sekarang seringnya itu Nuy, teman-teman kita mau pakai kertas lipat ya, dibagiin tuh Bu kertas lipatnya semua anak. Udah gitu. Yuk sekarang kita temukan ujung dengan ujung. Ketemu, terus diapain lagi Bu? Setrika. Setrika. Udah sekarang dibuka lagi. Ada apanya sekarang? Ada garisnya kan? Sekarang ujung garis dengan ujungnya ketemuin. Di situ mulai rada bingung, Bu. Kan balik lagi, di kelas itu ragam kemampuan. Ada anak yang paham, ada yang susah paham, ada yang biasa-biasa. Anak yang cepat paham, ibu ngasih instruksi begitu, langsung gercep bisa melakukannya. Tapi anak yang sulit paham, Bu Guru ini gimana? Akhirnya ibu teh harus nemenin anak satu-satu yang belum. Anak yang udah bisa nih, Bu Guru cepet dong setelah ini ngapain? Bentar dong, Ibu Guru kan harus bantuin teman kamu yang belum bisa dong, gitu kan? Pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi semua anak dibantu sama Ibu Guru. Jadi yang melipatnya teh siapa? Ibu Guru karena ingin semua anak menghasilkan hal yang sama. Nah, kalau yang demikian belum diferensiasi. Begitu Bu Nunui, semoga Oke, menjawab. Hatur oke. nuhun. Aman ya Teh? Teh Nunui? Aman. Terima kasih Oke. Bunda. Ya, ya, Assalamualaikum. oke. Waalaikumsalam. Sebenarnya gurunya yang harus ini ya, harus istighfar banyak-banyak. Oke, eh, yang on cam mana ini? Bu Sutiyamah ya. Silakan Bu Sutiyamah. Dari mana? Assalamualaikum, Bu. Langsung. Mm-mm. Ya, saya Siti Yoma, Bun, dari Pamekasan, Madura. Madura. Iya, Wih, betul. keren. Hmm. Saya mau menanyakan tentang lospat tadi, Bun, ya penggunaan lospat yang Ibu jelaskan tadi. Kalau misalkan ada ABK yang apa ya, masih taktil seperti itu ya, jadi masih ada gangguan seperti itu, terus kondisinya di kelas, kalau misalkan belum bisa mengikuti aturan, apakah itu bisa digunakan, sedangkan anaknya masih
taktil atau bagaimana khawatirnya nanti dimakan atau Oke. apa seperti itu. Kelas usianya berapa? TK TKB kan ya? Oke, ya, siap. Terima kasih Bu Siti Yauma. sama Bu. Saya sudah bisa menangkap pertanyaannya ya. Baik. Jadi intinya tuh seperti ini, teman-teman. Kalau anak usia 5 sampai 6 tahun itu diberi luspat, harusnya, tanda kutip ya, harusnya mereka sudah bisa membuat karya menggunakan luspat tersebut. Karena apa? Semakin tinggi usia anak, maka kemampuan literasinya pun akan semakin bertambah. Bertambahnya literasi anak-anak, literasi itu bukan hanya membaca menulis ya. Literasi itu bagaimana anak bisa menyimak, memahami informasi, itu termasuk literasi. Jadi semakin bagus kemampuan literasi anak, maka dia itu akan semakin mudah untuk berkreasi menggunakan berbagai macam material terbuka tersebut. Gitu ya. 5-6 tahun harusnya demikian. Tetapi ternyata anak kita teh beragam, Bu Siti Yaumah, ya enggak? Beragam itu Iya. artinya ragam kemampuan. Ada yang anak itu dengan kita kasih luspat, itu mereka udah langsung dapat ide, imajinasi, bikin gitu. Tetapi ada juga kita sering menemukan banyak sekali anak-anak Indonesia itu memiliki keraguan. Keraguan apa? Keraguan di dalam proses berpikir, keraguan di dalam proses kreatif. Kenapa anak ragu? Karena anak-anak kita itu seringnya diberitahu cara menggunakan atau membuat sesuatu. Jadi Betul. ketika kita diberikan kebebasan, Bu Guru ini bikinnya seperti Seperti apa? apa? Gitu kan? Nah, tapi ternyata ada juga anak, Bu. Karena saya pengalaman nih, Bu. Jadi ketika tahun akhir 2019-an, saya dapat tugas tuh ngisi BIMTEK di Minahasa Utara. Jadi BIMTEK-nya itu saya ngajar anak-anak, terus dilihat sama gurunya. Saya menyediakan berbagai alat main, Bu. Tahu nggak, Bu, luspatnya digimanain? Padahal anak 5-6 tahun. Luspatnya itu dilempar-lempar, Bu. Terigunya, malah dimainin. Itu sebetulnya tahap perkembangan usia berapa? Harusnya itu teh anak usia 2-3 tahun, sensori motor. Betul nggak, Bu? Iya, betul. Artinya anak tersebut belum terpuaskan di sensori motornya. Jadi nggak apa-apa yang lain sudah mulai. Ya, yang lain sudah mulai mewujudkan ide imajinasinya pakai karyanya menggunakan luspat. Kalau dia masih sensori motor, nggak apa-apa. Nanti lama-kelamaan, karena sensori itu base-nya dia kognitif. Jadi kan kalau mau mencipta sesuatu itu udah kognitif kan, Bu. Nah, sekarang Iya. gimana dia mau kognitif berkembang dengan baik kalau dasar di piramidanya tuh sensorinya tuh belum terstimulasi. Nggak apa-apa, Bu, stimulasi aja yang banyak, tapi berbeda dengan anak yang lain. Ya nggak apa-apa, namanya juga diferensiasi. Kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Kalau anak butuhnya sensori, puaskan mereka dengan sensori motornya. Ya, Siap, karena siap. taktil itu kan bagian dari sensori. Bu Siti Yauma, terima kasih. Tempatnya Oke. adem. Itu Ya, Thais, nanti kita jalan-jalan ya ke Bebek Sinjai. Wis. Iya. Siap, siap. Ya. Oke, terima kasih ya. Sama-sama, Oke, Bu. teman-teman yang akan bertanya ada beberapa, tapi waktu kita sudah habis. Oh, habis Sudah ya, Bu. pukul Ya. 11, nanti kita akan buat Luar kelas-kelas biasa. berikutnya ya, Bu Oh iya, Mimin, Bu Siti, betul. Bu ibu-ibu yang lain. Tei silahkan berikan closing statement. Dan teman-teman, saya sampaikan sebelum Tei bicara ya. Hari ini kita tidak ada daftar hadir. Jadi Hmm. sistem sudah menginput siapa saja yang hadir hari ini. Karena nama teman-teman kan sudah ada di pendaftaran. Jadi tidak usah pakai isi daftar hadir khusus kelas yang sekarang. Silahkan Tei closing Izin statementnya. Bu Nurul, teman-teman nanti akan mendapatkan materi ini enggak? Dapat, Ah dapat. iya, nanti saya share ya. Rekamannya, ya, Oh, rekamannya juga, rekamannya. Kalau untuk juga PDF-nya, PDF dan rekamannya dapat dah. oke, siap. Alhamdulillah kalau begitu ya, biar nanti teman-teman bisa baca lagi secara lebih mendalam.
Teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih di hari Minggu, di waktunya teman-teman libur. Ini teman-teman semuanya masih semangat untuk terus belajar. Masih ingat dengan rumusnya bahwa tahun yang kita cita-citakan salah satu isinya adalah guru yang senantiasa gemar reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Dan tentu sebagai guru kita harus hadir sebagai seorang fasilitator. Fasilitator di dalam pembelajaran dan juga kita memfasilitasi anak supaya mereka bisa bermain di dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif. Dengan terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif, harapan kita adalah anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal sesuai dengan kemampuannya mereka masing-masing. Teman-teman sekalian, saya Farida mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf lahir dan batin ya apabila ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, silakan untuk bersuara, mengucapkan sesuatu kepada Teh Is. Waalaikumsalam. Makasih Ada Terima Ibu kasih Bu Is. Ilmunya. Selamat pagi. Oke. ilmunya sangat Ya. bermanfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Jazakillah mudah-mudahan khair Teh Iis untuk materinya. Oke. Sama-sama. Oke, teman-teman, terima kasih juga sudah hadir hari ini. Teh Is, kita doakan selalu sehat. Oke, kita berdoa bersama-sama. Amin, Semoga amin, beliau selalu sehat, dimudahkan segala rezekinya, dilancarkan seluruh kegiatannya, amin, ya ya Allah. sehat walafiat dan bisa ketemu lagi dengan kita. Amin, amin, amin. Teman-teman yang mau mengundang Dan Teh Is secara offline boleh menghubungi langsung Teh Is atau bisa japri ke saya. Oke. Beliau ilmunya sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi hari ini tanpa daftar hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit semuanya. Ya, mangga.